Program hilirisasi era Prabowo semakin laju. Amerika bisa gigit jari. World Bank cibir Indonesia payah himpun pajak. Luhut langsung tersinggung. Indonesia semakin disegani dunia. RX 750 karya anak bangsa siap ambil bagian jaga NKRI. Jerman diambang kehancuran akibat krisis energi. Kawat diplomatik Amerika dan Jerman bocor. Rencana balas dendam Trump ketahuan. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Hadayadi di program Resum Pojok Negeri Media. Hilirisasi menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Indonesia terus bergerak maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya yang dibuktikan oleh program hilirisasi industri tambang. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia terus bergerak maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya yang dibuktikan oleh program hilirisasi industri tambang. Hingga 2024, program ini telah menghasilkan dampak signifikan dalam membangun ekonomi nasional berbasis nilai tambah yang berfokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika. Jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang ada, maka hilirisasi menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika, awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika. Pernyataan ini diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB-UI dengan judul Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika. Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau PEBS FEB-UI, Nurholis mengatakan, hal yang menjadi syarat agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter. Produk tersebut dapat dihilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir. Nurholis mengatakan, hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor, kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Di samping itu, Nurholis menjelaskan dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit,
dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Riset FEP UI juga menemukan fakta bahwa selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang terkait juga meningkat melalui dana bagi hasil atau DBH dan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional. World Bank menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal tersebut membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan tersinggung. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, tersinggung dengan pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia salah satu negara yang paling jelek dalam menghimpun pajak. Hal ini disampaikan Bank Dunia kepada Luhut saat mengunjungi kantor DEN 3 minggu lalu. Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers perdana Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai cara untuk mengatasi rendahnya penerimaan pajak tersebut, Luhut menyatakan digitalisasi pemerintahan atau government technology sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Luhut, jika diimplementasikan dengan baik maka pendapatan negara akan bertambah sebesar 1.500 triliun rupiah atau setara dengan 6,4% dari GDP. Ada 4 agenda utama digitalisasi pemerintahan, yakni meningkatkan pendapatan negara melalui korteks perpajakan dan simbara atau pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, efisiensi belanja negara melalui launching e-katalog, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan layanan berusaha. Luhut mengaku telah berkomunikasi intensif dengan Presiden Prabowo terkait skenario ini. Yang menjabat sekaligus sebagai jubir dari karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak yang tidak maksimal dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di mana kami sebenarnya tertrigger karena briefing kami dengan World Bank. Jadi World Bank itu kritik kita bahwa kita salah satu negara yang mengkolek pajaknya tidak baik. Kita disamakan dengan Nigeria dan menurut mereka kalau kita bisa lakukan program ini itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira 1.500 triliun. Dan angka ini kita breakdown sekarang dan saya lihat sih kalau
kita lakukan dengan baik dan semua harus sepakat, jangan berkelahi gini-gini, jangan usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu, nanti ya berikan kritik membangun, karena ini banyak masalah yang harus selesai. Luhut menyebut World Bank memperkirakan jika Indonesia mampu mengelola pajak secara optimal, maka penerimaan negara dapat meningkat hingga 6,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini setara dengan tambahan pendapatan sebesar 1.500 triliun rupiah. Ia pun menyampaikan kepada Bank Dunia, Indonesia berencana membuat layanan digital pemerintah atau Government Technology atau GovTech untuk mempermudah pemerintah mengawasi setiap pergerakan ekonomi. Negara berkembang termasuk Indonesia disarankan memacu pendapatan pajak. Hal itu disampaikan International Monetary Fund, IMF, dan World Bank, Bank Dunia, dalam publikasi Joint Domestic Resource Mobilization Initiative, JERMI. IMF dan Bank Dunia rekomendasi sejumlah cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pertama, negara berkembang perlu memperluas basis pajak pertambahan nilai, PPN, dan menekan informalitas. Menurut IMF dan Bank Dunia, pembebasan PPN bukan instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat miskin. Kedua, negara berkembang perlu membenahi desain dan memperluas cakupan pajak penghasilan, PPh, orang pribadi, OP. Pasalnya, penerimaan PPh-OP di negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju. Ketiga, negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai dalam menyokong penerimaan negara. Bukan hanya untuk menekan eksternalitas negatif, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar. Keempat, mengembangkan sistem pajak properti yang efektif demi memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Pajak properti adalah jenis pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi sekaligus bersifat progresif. Kelima, negara berkembang perlu menerapkan kebijakan pajak khusus atas sektor tertentu. Misalnya renteks yang dapat dikenakan terhadap sektor sumber daya alam, SDA, dan sektor lain seperti kehutanan, perikanan, telekomunikasi dan perbankan. Excess profit tax juga dapat dikenai melalui perbaikan desain PPh ataupun jenis pajak khusus. Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sudah memiliki layanan digital sistem informasi mineral dan batu bara, kementerian atau lembaga, atau Simbara untuk menertibkan pajak. Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas produksi hingga ekspor impor mineral dapat terdata dan terlacak. Luhut menargetkan aplikasi GovTech ini bisa berjalan pada Agustus mendatang dan optimal dalam 3 tahun ke depan. Menurutnya ada 300 anak bangsa yang terlibat dalam pembuatan layanan digital tersebut. Pengembangan rudal RX 750 yang dilakukan pertahanan Indonesia semakin disegani negara-negara lain. Berikut adalah 5 keunggulan utama dari rudal RX 750 yang patut diperhitungkan. Indonesia dengan semangat inovasi di bidang pertahanan telah mencapai pencapaian signifikan dalam pengembangan rudal RX-750. Rudal ini bukan hanya sekedar peluncur satelit, melainkan juga sebuah keajaiban teknologi dalam pertahanan nasional. Berikut adalah 5 keunggulan utama dari rudal RX-750 yang patut diperhatikan. 1. Jangkauan yang luas.
Rudal RX-750 buatan Indonesia memiliki jangkauan yang mencapai 1000 km. Ini adalah keunggulan kunci yang memungkinkannya untuk mencapai target yang jauh dengan presisi yang luar biasa. 2. Fleksibilitas dalam penggunaan. RX-750 adalah salah satu rudal yang memiliki potensi untuk berfungsi sebagai rudal pertahanan jarak jauh. Ini artinya, rudal ini tidak hanya memproyeksikan kekuatan militer Indonesia di luar angkasa, tetapi juga mampu berperan dalam pertahanan negara di darat. 3. Presisi dalam penargetan. Rudal RX-750 dapat dilengkapi dengan sistem kendali yang sangat canggih. Hal ini memungkinkan rudal ini untuk menargetkan sasaran dengan tepat, meningkatkan efektivitas pertahanan nasional. 4. Potensi pengembangan. RX-750 bukanlah produk statis. Sejak pengembangannya dimulai pada tahun 2010, rudal ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pengembangan yang berkelanjutan membuatnya lebih adaptif terhadap situasi dan ancaman yang mungkin muncul di masa depan. 5. Pencapaian teknologi Indonesia. Keberhasilan dalam pengembangan RX-750 adalah bukti nyata kemampuan teknologi Indonesia dalam menghasilkan peralatan pertahanan yang berkualitas tinggi. Ini juga menciptakan peluang untuk kerjasama internasional yang lebih luas dalam industri pertahanan. Untuk diketahui, Indonesia sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Turki untuk memproduksi rudal balistik Khan yang dikembangkan oleh Roketsan Turki. Khan diharapkan akan menjadi tonggak pertama bagi Indonesia dalam mandiri memproduksi rudal balistik di masa depan. Kerjasama dengan Turki juga memungkinkan percepatan dalam proses produksi rudal balistik Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu inovasi besar dalam industri pertahanan Indonesia, yaitu rudal RX-750. Penasaran dengan keunggulan rudal canggih ini? Yuk, simak videonya sampai habis. Rudal RX-750 adalah rudal balistik jarak jauh yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Proyek ini menjadi bukti keseriusan negara kita dalam memperkuat pertahanan nasional. Dengan jangkauan hingga 1000 km, rudal ini dirancang untuk menyerang sasaran strategis dengan presisi tinggi. Proyek ini tak hanya menjadi inovasi penting bagi militer kita, tapi juga langkah besar menuju kemandirian teknologi alutsista Indonesia. RX-750 memiliki kecepatan tinggi dan akurasi yang sangat baik, sehingga sangat efektif untuk menghancurkan sasaran strategis di medan tempur. Tak hanya itu, teknologi kendali dan pemandunya yang canggih dikembangkan melalui kerjasama dengan negara mitra, yaitu Turki. Rudal ini juga menjadi andalan Indonesia dalam menghadapi ancaman jarak jauh, sehingga meningkatkan daya tawar pertahanan kita. Rudal RX-750 dikembangkan oleh LAPAN, lembaga antariksa nasional yang berperan dalam merancang dan memproduksi komponen utama rudal ini. Selain itu, proyek ini melibatkan kolaborasi dengan perusahaan pertahanan Turki, Roketsan, yang memberikan dukungan transfer teknologi pada sistem kendali. Kerjasama ini menunjukkan langkah strategis Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi rudal canggih. Dengan target produksi massal di tahun 2025, RX-750 diharapkan siap memperkuat armada pertahanan nasional kita. Pengembangan rudal RX-750 akan berdampak besar pada pertahanan Indonesia. Teknologi ini memperkuat kemampuan kita dalam menghadapi ancaman eksternal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada alutsista dari luar negeri. Dengan keberhasilan proyek ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang mandiri dan diperhitungkan di kawasan regional maupun global.
Keuntungan lainnya adalah bahwa Indonesia tidak perlu memulai penelitian dan pengembangan rudal balistik dari awal. Sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan dengan mencontoh dan memodifikasikan. Meskipun mungkin disebut sebagai tindakan jiplak, hal ini dianggap sebagai langkah sah yang mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penting untuk diingat bahwa terlepas dari apakah ini dianggap sebagai tindakan curang atau tidak, yang utama adalah mengarahkan industri pertahanan Indonesia menuju kemandirian yang lebih besar. Jika produksi HAN dapat dikuasai oleh Indonesia, maka produk pertahanan yang sebelumnya harus diimpor dapat menjadi bagian dari upaya memacu industri pertahanan dalam negeri. Keunggulan rudal RX-750 ini merupakan tonggak penting dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri pertahanan global. Dengan teknologi ini, Indonesia mampu mengamankan kedaulatan dan menjaga ketahanan nasional dengan efektif. Dalam hal pertahanan, RX-750 adalah bukti kemajuan teknologi Indonesia yang patut dibanggakan. Jerman menghemat gas untuk menghindari kekurangan pasokan. Ditambah lagi invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran Jerman terhadap pasokan gas dari Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Badan Jaringan Federal Regulator Energi di Jerman telah meminta rumah tangga dan bisnis agar menghemat gas untuk menghindari kekurangan pasokan. Menurut analisis oleh badan tersebut, Jerman telah mengkonsumsi lebih banyak gas secara signifikan pada musim ini dibandingkan tahun lalu. Badan tersebut mengatakan total konsumsi gas di Jerman naik sebesar 5,8% dari Oktober hingga Desember 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total penggunaan gas menjadi 246 terawatt jam atau TWh. Menurut laporan yang dikutip media Die Welt, industri mencatat peningkatan konsumsi sebesar 9,1% dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara, peningkatan pada rumah tangga dan bisnis lebih moderat, sebesar 1,9%. Badan tersebut mengkaitkan lonjakan konsumsi gas dengan cuaca yang lebih dingin. Namun, Kepala Regulator Energi, Klaus Müller, mengatakan bahwa mengingat tren tersebut, konsumen sebaiknya lebih berhemat dalam penggunaan gas untuk menghindari kekurangan dan kenaikan harga ke depannya. Ia menampik pasokan gas negara itu terancam karena fasilitas penyimpanan masih terisi 80%. Namun, tegasnya, ini penting agar 3 bulan ke depan kondisi menjadi lebih baik. Siapa sangka Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa dan salah satu eksportir terbesar dunia, kini tengah menghadapi krisis yang tak terduga. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, negara-negara barat termasuk Jerman menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, meliputi pembatasan perdagangan dan pembekuan aset. Sebagai respon, Rusia memangkas pasokan gas ke Jerman hingga hanya sekitar 20% dan pada akhir 2022 menghentikan alirannya sama sekali dengan alasan teknis. Jerman yang sangat bergantung pada gas Rusia
untuk kebutuhan industrinya langsung terguncang akibat hilangnya pasokan energi utama ini. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Efek dari penghentian pasokan gas ini memicu krisis energi paling parah di Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Lonjakan harga gas di Eropa hingga lebih dari 300% dari harga sebelumnya mendorong inflasi di Jerman mencapai 10%. Kondisi ini membuat biaya hidup melambung, menekan daya beli rumah tangga, dan meningkatkan tinggi kemiskinan energi di Jerman. Pada musim dingin 2022 hingga 2023, banyak rumah tangga Jerman yang terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari hangat dan nyaman karena tidak mampu membayar biaya pemanasan. Dampak krisis energi ini merebet ke sektor industri, terutama di negara bagian Bavaria, pusat industri otomotif Jerman. Ribuan pekerja dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengurangi produksi akibat tingginya biaya energi. Meskipun Jerman dikenal sebagai eksportir utama dengan produk otomotif berkualitas tinggi, ketergantungan tinggi terhadap pasar luar negeri membuat negara ini rentan jika terjadi lonjakan biaya produksi. Kini, daya saing Jerman di pasar global berada dalam ancaman serius. Seiring meningkatnya biaya produksi hingga 40%, produk-produk Jerman menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa dari negara lain, terutama Tiongkok. Tiongkok yang kini menjadi pesaing utama Jerman mampu menawarkan produksi dengan harga lebih murah dan berkualitas tinggi, khususnya dalam industri mobil listrik. Keberhasilan perusahaan seperti BYD di pasar global menunjukkan bahwa Jerman mulai tertinggal dalam persaingan inovasi, terutama dalam teknologi baterai dan pengisian cepat yang sangat diminati di pasar kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah Tiongkok memberikan subsidi besar-besaran kepada produsen mobil listrik domestik, sedangkan Jerman menghadapi keterbatasan dalam menghadapi dukungan serupa. Hal ini menambah tekanan pada produsen otomotif Jerman yang selama ini mendominasi pasar Eropa. Produk kendaraan listrik dari Tiongkok dengan harga lebih rendah dan teknologi mutakhir semakin diminati konsumen, membuat Jerman kehilangan pangsa pasarnya. Situasi ini diperparah oleh tingginya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Pada 2023, sekitar 60% dari total penjualan kendaraan listrik berasal dari Tiongkok, sementara hanya sekitar 15% berasal dari Eropa. Dominasi Tiongkok ini memberikan ancaman nyata bagi posisi Jerman di sektor otomotif yang merupakan tulang punggung ekspornya. Dengan ketidakmampuan bersaing dari sisi harga, banyak produsen otomotif Jerman terpaksa mengurangi produksi kendaraan konvensional hingga 30%. Krisis ini juga berdampak pada rantai pasukan industri otomotif yang luas di Jerman. Ketika produksi otomotif menurun, perusahaan pemasok suku cadang bahan baku dan komponen teknologi juga mengalami penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan pemangkasan produksi di berbagai level dan beresiko menghilangkan puluhan ribu pekerja di sektor tersebut. Dengan berkurangnya permintaan dari perusahaan otomotif, pemasok terpaksa menyesuaikan operasional mereka yang berdampak pada penurunan keuntungan dan berkurangnya lapangan kerja. Selain masalah energi dan persaingan dengan Tiongkok, Jerman kini juga menghadapi krisis demografi. Populasi yang menua menjadi tantangan besar bagi stabilitas ekonomi, di mana sekitar 21% penduduknya saat ini berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2030, lebih dari sepertiga populasi Jerman diperkirakan akan berusia di atas 60 tahun, yang mengancam ketersediaan tenaga kerja produktif dan meningkatkan beban sosial negara. Tingkat kelahiran yang rendah, hanya sekitar 1,53 anak per wanita, memperparah kondisi demografis ini. Kurangnya generasi yang muda produktif berarti Jerman kehilangan potensi inovasi serta produktivitas. Karena pekerja lansia cenderung memiliki produktivitas lebih rendah. Di sisi lain,
meningkatnya kebutuhan akan dana pensiun dan layanan kesehatan memaksa pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran yang diproyeksikan akan menyerap lebih dari 25% dari anggaran nasional pada tahun 2030. Dalam hal pemanas, gas alam masih menjadi sumber energi terpenting di Jerman. Sekitar setengah dari semua apartemen dan rumah keluarga tunggal di seluruh negeri dipanaskan dengan gas. Jerman mengandalkan Rusia untuk lebih dari setengah permintaan gasnya sebelum eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Pengiriman dikurangi secara signifikan atau dihentikan sepenuhnya setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Sementara jaringan pipa Nord Stream yang mengirimkan gas Rusia langsung ke Jerman sempat hancur oleh ledakan di dasar Laut Baltik pada September 2022 lalu. Jerman yang telah lama dianggap sebagai pusat industri Uni Eropa, merupakan salah satu yang paling terpukul oleh pengurangan pasokan energi Rusia. Ekonominya jatuh ke dalam resesi pada tahun 2023. Pemerintah Jerman pada Oktober juga merevisi turun perkiraan PDB untuk tahun ini. Bakal ada kontraksi lebih lanjut sebesar 0,2%. Hilangnya gas Rusia yang murah dan ketergantungan pada gas alam cair atau LNG yang jauh lebih mahal dari Amerika Serikat juga telah mendorong harga energi di Jerman melampaui apa yang mampu dibeli oleh banyak perusahaan industri. Ini memicu gelombang penutupan dan kebangkrutan. Polemik diplomatik dari Duta Besar Jerman untuk Amerika Serikat mengungkapkan ketakutan Berlin terhadap Presiden terpilih Donald Trump. Diplomatik yang bersifat rahasia bocor ke publik. Dalam kawat diplomatik itu mengecam strategi gangguan maksimal yang direncanakan Trump untuk mendefinisikan kembali tatanan konstitusional. Berikut informasi selengkapnya. Dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah negara di Eropa. Kekhawatiran ini muncul lantaran gaya politik luar negeri Trump berbeda dari Joe Biden, Presiden AS sebelumnya. Menurut Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Uni Eropa harus mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanan mereka sendiri. Baerbock mengakui ada perbedaan pandangan dengan pemerintahan Trump, terutama terkait perdagangan, tatanan internasional, dan kebijakan iklim. Kita, orang Eropa, harus berdiri di atas kaki kita sendiri dan melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi perdamaian dan kebebasan kita. Semakin kuat dan bersatu kita sebagai Uni Eropa, semakin sentral posisi kita sebagai mitra kerjasama dan negosiasi. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan negara di Uni Eropa harus lebih hati-hati melangkah dan mengambil keputusan di era Trump. Oleh karena itu, Anda mungkin mendapati bahwa pemerintah tidak selalu dapat mengungkapkan segala hal atau mengumumkan sesuatu secepat pihak lain. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Frederiksen mengakui Denmark menghadapi tantangan signifikan, terlebih lagi soal kengototan Trump untuk memiliki Greenland. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Merz mengingatkan Uni Eropa agar tidak tampil terpecah, di mana masing-masing negara berbicara hanya untuk diri sendiri. Ia menekankan kepentingan strategis untuk menyampaikan suara bersama di hadapan pemimpin baru Amerika Serikat
demi menghindari kesan blok yang tidak konsisten. Merz juga menyatakan dukungan penuh bagi Ukraina jika dirinya terpilih menjadi kanselir Jerman dan membandingkan keunggulan sistem politik Jerman dengan Prancis dalam melawan kelompok sayap kanan. Terkait kerjasama regional, Merz mendesak Polandia untuk segera ikut dalam dialog dengan Jerman dan Prancis guna menguatkan koordinasi di Eropa Tengah dan Barat. Soon as we are having a common European position, we are seen as a strong partner in DC. As long as we are popping up there and speaking different languages, everybody only speaking on his own behalf, on his own country, and not speaking on behalf of at least parts of the European Union, the better the entire European Union. We are in a position which could be much stronger. We come back to the importance of Berlin and Paris being aligned, I guess. That's true, but there is at least one further partner we should take into account and which we should take onto the table as fast as possible, and that is. Dengan Michaelis akan mewakili pemerintah Jerman dalam menghadiri pelantikan Trump pada Senin 20 Januari waktu setempat. Kebocoran kawat diplomatik itu terjadi pada saat yang lebih buruk bagi Berlin. Dalam kawat diplomatik itu yang dilaporkan dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri Jerman pada Selasa 14 Januari pekan lalu, Michaelis mengatakan dirinya melihat Trump sebagai sosok yang didorong oleh keinginan untuk membalas dendam. Michaelis juga menyebut Trump bermaksud mengkonsentrasikan kekuasaan secara maksimal dalam kepresidenannya, sehingga merugikan Kongres AS dan negara-negara bagian AS. Hal itu, sebut Michaelis seperti dikutip Bild, akan sebagian besar melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi AS. Saat ditanya mengenai kebocoran itu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock membenarkan keberadaan kawat diplomatik tersebut. Dan Presiden Amerika telah mengumumkan apa yang ingin dia lakukan, dan tentu saja kita harus bersiap untuk itu, ujarnya. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.